Maka dikatakan fahalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi melerai. Jadi tadi Abu Bakar yang sudah mendatangi putrinya, dia pegang dengan marah, ya, dia sudah pegang pundaknya. Tiba-tiba Nabi melerai. Nabi memisahkan. Fahalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Pemirsa Ruas TV rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah dan senang sekali bisa bertemu kembali pada hari ini di rubrik acara pembinaan keluarga sakinah. Dan pada hari ini judul yang kita akan bahas dan kita diskusikan adalah pembelaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Tentu bersama dengan hikmah yang bisa dipetik dari sebuah riwayat yang menjadi kronologis kenapa sampai Aisyah radhiyallahu anha ini dibela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat riwayat yang menjelaskan itu adalah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari seorang sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Beliau menuturkan, Ja'a Abu Bakrin yasta'dzinu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam rumahnya. Fasami'a Aisyah wa hiya rafi'atun sautaha ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar sebelum masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah mendengar suara Aisyah yang tidak lain adalah putri beliau. Suara beliau keras. Suara beliau terangkat. Melebihi suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'adina lahu fadakhal. Maka Abu Bakar pun diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam rumahnya. Karena beliau adalah mertua Nabi, selain sahabat Nabi, beliau adalah mertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar yang sejak tadi mendengar suara putrinya keras di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah
menangkap satu isyarat ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang tidak benar terjadi ini. Kenapa putri saya berani-beraninya mengangkat suaranya di hadapan suaminya sekaligus kekasih Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau segera mengatakan kepada putrinya, "Ya bnata ummi Ruman, wahai putri daripada Ummu Ruman." Ya, Aisyah itu dikatakan putri Ummu Ruman karena ibunya bernama Ummu Ruman. Ummu Ruman Amir binti Uwaimir. Aisyah dari ibunya ini memiliki saudara laki-laki. Jadi dia dua orang bersaudara dari jalur ibunya, Ummu Ruman. Adapun saudara tirinya adalah 4 orang. Jadi jumlah keseluruhan bersaudara Aisyah radhiyallahu anha ini ada 6 orang. Dari 4 orang istri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, salah seorang istri Abu Bakar itu bernama Ummu Ruman. Inilah ibu daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maka beliau disapa, "Wahai putri Ummu Ruman." Watanawalaha, sambil beliau memegang pundak daripada putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Benarkah engkau mengangkat suaramu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, menunjukkan beliau marah. Beliau marah karena salah satu adab kita ini adab umum saja. Berbicara dengan orang lain, tidak perlu kita mengangkat suara kita tinggi-tinggi kalau tidak dibutuhkan. Adapun kita mengangkat suara kita tinggi kalau memang objek komunikasi kita itu kurang mendengar. Tetapi kalau pendengarannya normal, tidak perlu diangkat itu suara. Apalagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ayat khusus, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi." Dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suaramu melebihi suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah adab yang buruk. Dan adab yang buruk ini diharamkan karena Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman lalu kemudian mengharamkan. Nah, maka marah. Abu Bakar marah sambil memegang pundak. Ya, dalam riwayat yang lain namun dhaif itu disebutkan ya Abu Bakar ini sudah hampir menampar putrinya yang dengan lancang mengangkat suara yang begitu tinggi kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka dikatakan fahalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi melerai. Jadi tadi Abu Bakar yang sudah mendatangi putrinya, dia pegang dengan marah, ya, dia sudah pegang pundaknya. Tiba-tiba Nabi melerai. Nabi memisahkan. Fahalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di mana tadi? Ya, di sini. Ya, kita sampai di sini sekarang.
Nabi memisahkan. Nabi SAW memisahkan bainahu wa bainaha. Ayahnya dengan putrinya. Kemudian selanjutnya dikatakan, falamma kharaja Abu Bakar, tatkala Abu Bakar keluar, jadi setelah dilerai, Abu Bakar mundur dan dia keluar sementara dari rumah itu. Ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha yataraddaha. Nabi mencoba mengambil hati daripada Aisyah radhiyallahu anha sambil mengatakan, mencoba mengambil hatinya sambil mengatakan, ya, kenapa? Karena Aisyah tadi marah. Ya, Aisyah tadi marah dengan suara yang tinggi. Jadi umumnya orang yang marah itu suaranya tinggi. Dan ada perkataan yang menarik dari seorang ulama, apa yang menyebabkan orang itu suaranya tinggi? Bukan karena dia berjauhan, bukan karena dia tidak mendengar, tapi hatinya yang berjauhan, ada masalah. Ada masalah yang terjadi pada hati, sehingga itulah yang menyebabkan suaranya jadi tinggi. Ya, bukan karena berjauhan. Kalau justru hatinya dekat, kalau justru dalam kondisi yang normal, bersahabat, intim, akrab, erat, tidak perlu menggunakan suara yang tinggi. Ini menggunakan suara tinggi karena ada masalah. Ada masalah pada batin, ada masalah pada hati. Marah. Ya. Aisyah marah. Lalu Nabi SAW setelah melerai, setelah memisahkan ayahnya dengan putrinya, lalu Nabi mendekati Aisyah. Sambil mengatakan, ala taraina anni hultu bainar rajuli wa bainak. Ya, wa bainakin. Ya. Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat, wahai Aisyah, saya sudah menghalangi engkau dengan ayahmu tadi yang juga sudah marah. Ya, sudah marah. Maka diceritakan selanjutnya oleh An-Nu'man bin Bashir, masuklah Abu Bakar. Datanglah kembali Abu Bakar atau masuklah kembali Abu Bakar ke dalam rumah itu, fasta'dzana alaihi. Dia minta izin. Ini menunjukkan siapapun kita ini kalau masuk di rumahnya yang bukan rumah kita, kita harus minta izin dulu. Ini sudah 2 kali. Abu Bakar minta izin kepada Nabi. Kedatangan pertama minta izin, kemudian sempat keluar rumah, dia masuk lagi minta izin lagi. Itu menunjukkan siapapun rumah yang kita masuki dan itu bukan rumah kita, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk di rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi semua sudah diatur di dalam Islam. Demikian rinci, demikian lengkap dalam Islam. Jadi Nabi dengan mencoba mengambil hati, mengambil keridhaan daripada istrinya yang tadi marah-marah. Nah, dia mengatakan, tidakkah kamu tadi melihat saya menyelamatkan kamu, saya membela kamu, kira-kira begitu. Maka masuklah kembali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayah daripada Aisyah, mertua Nabi SAW, minta izin dan diizinkan. Fawajadahu yudahikuma. Lalu Abu Bakar melihat keduanya sudah tertawa. Artinya apa? Sudah berdamai. Padahal tadinya Aisyah marah-marah.
Ini sudah tertawa. Sudah keduanya sudah tertawa. Maka Nabi SAW mengizinkan Abu Bakar masuk. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, asyrikani fi silmikuma kama asyraktumani fi harbikuma." Eh, ikutkan aku dalam kedamaianmu berdua. Sebagaimana engkau telah melibatkan aku di dalam percekcokanmu. Ikutkan aku dalam kedamaianmu. Jadi sudah berdamai. Sebagaimana engkau telah melibatkan aku tadi di dalam pertengkaran. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan kita hanya mau berbagi dalam derita, dalam susah. Tetapi apabila kita sudah berada dalam kenikmatan, kita sudah melupakan orang lain. Kita melibatkan orang lain dalam keadaan kita susah, sementara kita sudah dalam keadaan mendapatkan nikmat, ya kita sudah melupakan orang lain yang sudah berjasa menyelamatkan kita dari satu musibah. Hadis ini disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyebutkan di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah yang menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Pemirsa Ruas TV rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini satu kisah yang benar yang lagi-lagi menunjukkan kepada kita ini ya. Ya. Nah, lagi-lagi menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa kecuali pun terjadi konflik. Ya ini penting. Sini kita lihat. Di sini aja. Jadi untuk menjaga keluarga sakinah tidak perlu kita takut pada konflik. Ya. Sebab keluarga sakinah itu yang dikatakan keluarga sakinah, keluarga bahagia, mawaddah warahmah. Barometernya bukan tidak ada konflik. Kalau ini yang menjadi barometer, ini yang menjadi barometer keluarga sakinah, keluarga bahagia, tidak ada konflik, maka tidak ada keluarga sakinah di muka bumi ini. Tidak ada keluarga bahagia di muka bumi ini. Sebab tidak ada manusia yang tidak pernah konflik. Kalau tidak mau konflik ya masuk hutan. Ya, kalau tidak mau konflik ya naik ke langit. Kalau bisa hidup di langit, bisa hidup di hutan. Ini adalah sesuatu yang manusiawi. Ya, dia adalah sesuatu yang manusiawi. Konflik ini adalah sesuatu yang manusiawi. Bahkan beberapa ilmuwan mengatakan semakin dekat hubungan seseorang, itu semakin berpotensi konflik. Jadi timbulnya konflik ini, timbulnya percekcokan, timbulnya perselisihan ini terjadi itu karena adanya interaksi. Kapan orang berinteraksi, di situ ada peluang konflik. Nah ini suami istri kan tidak ada manusia yang paling banyak kita bersama-sama dalam kehidupan kita ini kecuali keluarga. Suami ya dengan istri paling banyak itu bersama. Sehingga potensi-potensi konflik itu selalu saja muncul. Nah, yang terpenting bagi kita ini ya
Jangan kita menghilangkan konflik itu, jangan kita takut. Sebab itu pasti terjadi. Nabi SAW saja, istrinya Aisyah, ya, siapa lagi manusia yang mulia, ya, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, Ummul Mukminin, itu juga konflik sampai mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi. Jadi bukan konfliknya sebenarnya yang menjadi problem keluarga sakinah di sini. Tetapi kesiapan kita menghadapinya. Ya, kesiapan kita menghadapi konflik itu. Nah, apa kesiapan kita? Bagaimana kesiapan kita menghadapi konflik ini? Ya. Apa kesiapan kita dengan ilmu? Ya. Kesiapan kita dengan ilmu. Kita harus belajar. Belajar bagaimana kita memanage konflik itu. Ya. Kita harus belajar memanage konflik. Kita harus belajar mengatur, ya, menyelesaikan konflik itu. Bagaimana kita keluar dari konflik itu. Kemudian kita harus belajar dari pengalaman orang-orang lain yang sukses. Nah, makanya orang-orang yang usia pernikahannya makin lama, di situ kita belajar. Orang-orang yang usia pernikahannya sudah lebih dari 30 tahun, 40 tahun, itu artinya sudah sekian konflik yang dia lewati. Sudah sekian percekcokan yang dia lewati. Ya, maka belajarlah, kita berkonsultasilah kepada mereka. Ya, dia masalah menyelesaikan konflik ini bukan hanya ilmu, tapi juga adalah pengalaman. Nah, inilah yang disebut oleh ulama kita, orang yang bisa menggabungkan ilmu dan pengalaman ini yang disebut dengan hikmah. Ya, nah, kita ke sini lagi. Jadi hikmah itu, salah satu pengertian hikmah adalah bergabungnya ilmu dan pengalaman. Ya, kalau ulama kita mengistilahkan al-ilmun nafi wal amalus soleh. Amalus soleh itulah yang melahirkan pengalaman. Ya, pengalaman yang disistematisir itulah yang melahirkan ilmu. Ilmu itu kan disiplin. Ya. Jadi hikmah. Jadi orang yang mampu menggabungkan antara ilmu dan pengalaman, maka dia akan menjadi orang yang memiliki hikmah, orang yang memiliki kebijakan. Dia makin bijak. Nah, ini pelajaran pertama yang sangat berharga yang bisa diambil dari riwayat hadis yang menjelaskan tadi tentang konflik yang terjadi pada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat yang kedua, bahwa ternyata kemarahan itu cenderung membutakan. Jadi ternyata kemarahan itu cenderung membuat orang buta. Ya, kalau kita marah, maka seolah-olah mata kita ini jadi buta. Kita tidak tahu siapa di depan kita. Nah, ini kita lihat Aisyah, siapa di depannya? Di depannya adalah seorang manusia yang paling mulia dunia dan akhirat. Ya. Rasul ini manusia yang paling mulia dunia dan akhirat. Ya. Tapi begitu dia marah, dia tidak lihat bahwa yang di depannya ini bukan hanya sekedar suami, bukan hanya berstatus suami, dia adalah Rasulullah. Tapi itu ya hilang, ya. Dia kemarahannya itulah yang membuat dia jadi buta. Lalu inilah yang memicu terjadinya pelanggaran. Ya, manusia biasa. Aisyah radhiyallahu anha juga adalah manusia biasa. Dia adalah istri yang sama juga dengan, secara manusiawi sama dengan istri-istri yang ada sekarang ini. Ya, hanya
Itu yang sering juga kita sebutkan. Ada orang di luar yang begitu dihargai, ada seorang laki-laki yang begitu dihargai di luar, begitu dielu-elukan di luar, begitu dihormati, tapi begitu masuk dalam rumah tangga, dia dihinakan. Nah, itulah sebabnya kita ini sebagai seorang laki-laki yang berstatus suami, berstatus sebagai ayah, jangan hanya kita ini dihormati di luar. Kita ini harus bekerja, berusaha untuk kita dihormati juga dalam rumah tangga. Ya, kita di luar dihormati, bahkan dari jauh orang sudah ngangkat tangan. Tapi begitu masuk dalam rumah baru kedengaran kita punya suara, sudah tidak dihargai, sudah dihinakan. Nah, disinilah pentingnya, kita belajar berkeluarga, belajar berumah tangga, belajar membangun sebahagian daripada agama kita, yaitu keluarga. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, seorang hamba apabila dia telah menikah, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Yang separuhnya itu adalah dia sempurnakan dengan ketakwaan. Berarti setengah daripada agama, setengah daripada kebahagiaan ini ada di rumah tangga. Karena itu jangan hanya kita sibuk mengejar di luar, seorang suami sibuk mengejar karir di luar, sibuk mencari nafkah di luar lalu kemudian melupakan rumah tangganya. Sibuk mengejar pengembangan diri di luar lalu kemudian dia mentelantarkan perhatian kepada rumah tangganya. Ini ya. Nah, karena itu di sini juga ada manajemen kemarahan. Ya. Saya sudah menjelaskan yang lalu bagaimana kita ini tidak menjadi tipe orang pemarah. Ya, sebab tidak orang tidak senang itu kalau tipenya tipe istri sensitif pemarah. Ya, begitu mudah terpancing marah lagi. Ya, kasihan suaminya, Ustadz, suaminya mubalik di luar, tetapi dia tidak hargai. Dia tidak hargai suaminya ketika dalam rumah tangga. Sangat sensitif. Mudah sekali marah. Nah, apa yang terjadi? Tentu ada masalah. Masalah itu pertama kali yang harus dikoreksi adalah an-nafs. An-nafs, jiwa. Ya. Jadi orang yang cenderung selalu marah, orang yang sensitif selalu marah itu, nafs harus qalb ini harus muhasabah. Ada yang tidak tertazkiyah dengan baik, ada yang tidak tersucikan, terbersihkan dengan baik. Ada makanan rohani kita yang tidak diberikan sebagaimana mestinya. Nah, di sini juga kita tadi mengambil pelajaran keterlibatan mertua. Ya, keterlibatan mertua dalam konflik keluarga. Tadi Abu Bakar ya bukan hanya sahabat Nabi, tapi beliau adalah mertua karena putrinya diperistrikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, boleh mertua boleh saja, tapi tidak setiap ada konflik masuk. Ya, termasuk mertua ini jangan terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga daripada anak-anaknya. Nah, itulah sebabnya ketika kita berumah tangga dibutuhkan kemandirian. Jangan kita selalu mendompleng sama mertua. Ya, jangan kita selalu bergantung sama mertua. Kita harus berupaya mandiri. Kita ini qawwam, seorang laki-laki, seorang suami itu qawwam. Qawwam itu mampu mendirikan dirinya sendiri dan mampu mendirikan orang lain, mampu menegakkan orang lain. Nah, artinya dari kata qawwam itu mestinya melahirkan kemandirian. Ya, bukan terus mendompleng sama mertua. Bolehlah mungkin untuk awal-awal, tapi untuk sudah tahun-tahun ke-5 ke atas, tahun-tahun 10 pernikahan menginjak usia pernikahan 10 ke atas itu sudah mulai harus mandiri. Harus punya rumah sendiri, ya. Harus bagaimana membina keluarga sendiri. Ya. Kenapa? Sebab keterlibatan mertua, campur tangan mertua yang terlalu banyak itu bisa tidak positif dalam keluarga kita.
ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai. Ya, ada dua kepemimpinan dalam rumah tangga. Itu kacau kan kalau satu negara dua pemimpinnya. Ya, atau seorang pemimpin selalu dipengaruhi oleh pembisik. Ya, ada seorang dia pemimpin dalam rumah tangga, tetapi ada yang selalu mempengaruhi kebijakannya. Nah, maka negara itu bisa jadi oleng. Kalau dia adalah negara, mestinya dia sebagai seorang kepala negara harus mandiri, tidak boleh terlalu banyak kena pengaruh dari yang lain. Itu bisa rusak negara itu, bisa kacau negara itu. Sama juga keluarga. Ya. Nah, maka kalau mertua terlibat tidak boleh memihak. Ya, tidak boleh memihak ketika terlibat dalam konflik keluarga, yang tentu anaknya. Jadi di sini kita garis bawahi, tidak boleh memihak pada anak dan dia harus berwibawa. Ya. Jadi Abu Bakar ini adalah sosok mertua yang sangat berwibawa. Ya, berwibawa di mata Rasulullah SAW, apalagi lebih berwibawa lagi ya dalam pandangan putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu baru mendekat. Abu Bakar baru mendekat lalu menanya, mungkin dengan nada yang sedikit agak tinggi, menanya, "Kau angkat suaramu di depan Nabi?" Sudah mulai keder itu ya. Aisyah sudah mulai keder, sudah berhenti, marahnya sudah mulai turun. Ya, lalu kemudian segera Nabi melerai ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini menunjukkan kewibawaan. Ini menunjukkan kewibawaan orang tua, kewibawaan mertua. Jadi kalau ada orang tua yang tidak berwibawa, tidak usah masuk mencampuri itu. Dia bisa tambah merusak keluarga itu. Kemudian yang kedua, tidak boleh memihak pada anak. Tidak boleh subjektif pada anak. Kita lihat Abu Bakar ini, sekiranya dia memihak pada anaknya, begitu dia masuk, langsung dia marah-marah, dia tunjuk-tunjuki juga, "Kau itu tidak selalu perhatikan istrimu. Itu kenapa marah lagi itu?" Ya. Nah, dia akan langsung memihak pada anaknya. Tidak akan selesai, Bu. Tidak akan selesai, Pak. Ya, kalau bertengkar anak kita ini, kita selalu memihak, selalu masuk-masuk, dan kita selalu memihak pada anak kita. Ya, kalau begitu yang mana kita berpihak kemana? Berpihak pada kebenaran. Ya, berpihak pada kebenaran. Abu Bakar As-Siddiq dia berpihak kepada Rasulullah. Sekalipun tidak menunjukkan secara ini, tetapi menunjukkan keberpihakan kepada Nabi SAW. Kenapa? Sebab tidak boleh mengangkat suara lebih tinggi daripada. Makanya itu yang menjadi titik yang digaris bawahi tadi itu. Oleh yang pertama kali ditanyakan oleh Abu Bakar kepada putrinya adalah kenapa bertengkar? Bukan kenapa bertengkar, tapi yang ditanya, "Kau angkat suaramu melebihi suara Rasulullah?" Itu. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq tahu betul ayat di Al-Hujurat ayat 2 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Jadi kau angkat suaramu itu. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa itu tidak benar. Makanya yang tidak benar dia tidak benarkan. Bukan justru yang benar dia, yang salah dia benarkan. Nah ini. Kemudian ini pelajaran yang penting. Bagaimana solusi Nabi? Nah, solusi Nabi meredakan kemarahan istri. Solusi Nabi meredakan konflik. Ya. Jadi ini yang kita maksud tadi, konflik itu bagaimana kita hadapi. Ya. Untuk kita hindari tidak bisa. Ya. Ini sudah sunnatullah. Nah, maka kita lihat solusi Nabi meredakan kemarahan, yaitu mencoba mengambil hati istri. Mencoba mengambil hati istri dengan menunjukkan pembelaan. Menunjukkan pembelaan, ini menunjukkan objektivitas. Siapa lagi yang mau membela ini, membela istrinya kalau bukan Nabi. Ya, dia bertiga di dalam ruangan itu. Ada Abu Bakar yang sudah marah kepada putrinya. Kemudian Nabi juga ya menjadi sasaran kemarahan daripada Aisyah. Ya, yang kalau dihitung sebenarnya mestinya ini Aisyah sudah terpojok. Ya, mestinya Aisyah sudah terpojok. Ya, mungkin sebagian suami dia akan membiarkan saja biar ditampar sama bapaknya. Tapi tidak, Nabi tidak, justru dia datang melerai. Dia datang melerai
lalu kemudian menunjukkan kepada siapa istrinya. Ini pelajaran bagi kita bahwa keikhlasan itu tidak selalu diukur orang berbuat untuk orang, sepanjang itu benar, ya, sesuai dengan syariat, itu ikhlas. Ya, jadi tidak semua orang melakukan satu perbuatan untuk orang lain itu tidak ikhlas, itu riya. Tidak. Satu perbuatan yang kita lakukan misalnya boleh dilihat oleh orang lain, sepanjang itu niat kita bukan untuk itu, kita mau motivasi orang lain bersedekah, maka dia bukan riya. Nah, ini juga Nabi kita lihat di sini, beliau ingin melunakkan hati daripada istrinya yang sementara membara. Kau tidak lihat tadi saya lerai itu ayahmu? Kau tidak lihat saya tahan ayahmu itu? Kalau saya tidak tahan, ya apa yang terjadi? Nah, inilah salah satu cara Nabi SAW di dalam meredakan kemarahan. Ya, sehingga apa yang terjadi sesudah itu? Ya, endingnya kan bagus ini, kisah ini. Endingnya apa? Keduanya tertawa. Ya, keduanya tertawa, seolah-olah kayak melakoni sebuah sandiwara. Kayak melakoni sebuah peran, ya. Sesudah itu ketawa-ketawa. Nah, masuklah kemudian Abu Bakar, dia bilang, ya kasih ikut tong itu kami, kita kasih ikut juga di situ, ya, di kegembiraanmu, di kedamaianmu, ya. Karena kamu tadi sudah melibatkan kami di dalam peperanganmu.